Pada saat ini saya sedang membuat mata kuliah mikroprosesor dan komputer arsitektur. Materi URL-nya sudah dimasukin, tapi sebagian masih bahasa Inggris, itu harus diterjemahkan dulu. Kategori soal sudah dibuat. Nah, sekarang tinggal bikin bank soalnya. Tadi di video yang sebelumnya sudah saya kasih lihat bagaimana membuat bank soal yang dilakukan lewat web. Cuman itu lemot banget kalau lewat web, bisa sengsara buatnya. Lebih baik kita menggunakan fasilitas import ini. Nah, import ini ada beberapa format yang diimport. Salah satu format yang paling enak kalau menurut saya sih namanya GIF. Jadi kita coba lihat di sini. GIF kayak gini. Model GIF format. Nah, ini bentuk formatnya kira-kira seperti ini. Oke. Kayak gini. Jadi ada slash ini buat ngasih tahu dia masuk ke slash nggak penting, ini nih titik dua ini yang penting. Ini ngasih tahu dia masuk ke, ada komentar di kita, ini masuk ke mana gitu, kita bisa kasih tahu di sini. Kemudian ini multiple choice contohnya. Jawabannya dimasukin dalam kurung kurawal, kemudian jawaban yang benarnya sama dengan, jawaban yang salahnya bukan minus sih, tak terhingga tuh salah semua. Kalau yang ini, yang jawabannya bisa multiple, jadi dia bisa multiple, jawabannya bisa minus loh, hati-hati ya. Yang ini kalau kita sadis orangnya. Jadi multiple choice ada 4 jawaban. Kalau klik yang ini minus 100, klik yang ini minus 100. Kalau ini dapat 50%, ini dapat 50%. Oke. Kalau benar salah cuman gini aja. Nah, ini kasih kurung kurawal true atau false. Nah, yang seru adalah short answer. Ini jawaban yang dikosongkan dan kita harus jawab. Oke. Nah, saya akan kasih contoh sedikit, dan ini kerjanya pakai notepad sih. Saya akan bikin aja. Jadi saya ambil contoh dulu ya. Saya paling hobi yang di sini nih sebenarnya. Ini juga bisa jadinya. Oke. Kalau ini matching nih. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ambil nih, misalnya yang ini. Oke. Ini soal materinya seperti ini. Nah, sekarang saya akan lihat ininya, contohnya, contoh formatnya. Misalnya kita akan bikin short answer yang harus diisi ya. Ini contohnya seperti ini. Oh, ini paling gampang begini aja nih. Sama dengan adalah jawaban yang benarnya ya. Kalau oke. Di short answer tidak boleh ada jawabannya, tidak boleh ada kayak ginian. Jadi harus jawaban benar doang yang dipasang. Oke, jadi saya akan bikin ini Android persiapan gitu. Nah, sekarang kita akan bikin short answer ya. Short answernya di sini. Plus, jadi bisa diketik plus, bisa diketik plus seperti ini, bisa juga diketik plus, bisa juga diketik plus, huruf besar semua. Oke, ini contoh. Sekarang saya akan copyin ini ke sini. Kita bikin soal yang kedua. Ini bisa diketik sini. Ini udah enggak. Sekarang saya akan bikin jawaban lagi di sini. Di sini bisa diketik minus, bisa diketik min, bisa diketik minus,
bisa diketik minus, bisa diketik minus gitu. Jadi semua kemungkinan jawaban harus ditulis sih. Oke, kemudian saya bikin lagi soal yang sama. Jadi dari satu pernyataan di teks di modul kita bisa bikin banyak soal sih sebenarnya. Ini minus, saya akan bikin sini. Ini lebih besar. Ini apa lagi ya? Udah itu aja lah. Oke. Oke. Nah, di sini saya akan bikin VDC bener, volt bener, V bener. Jadi ada beberapa jawaban yang bisa dimasukin. Jadi kalau ini paling susah kalau harus isian. Nah, ini kita semua kemungkinan jawaban harus kita masukin. Oke. Sekarang kita ambil lagi soal yang lain. Dari soal yang sama masih kita bisa ini aja lah kita bikinnya. Jadi antar soal yang pasti harus dikasih spasi aja, bukan spasi, kasih enter aja. 1 atau 2 enter lah, kalau mau aman 2 enter. Jadi ngasih tahu bahwa itu antar soal. Nah, ini saya akan bikin isian lagi. Gini. Ini berarti isian. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin soal. Saya back dulu, masuk ke persiapan lagi. Nah, ini saya ini agak susah ini soalnya. Ya, ini aja yang atas dulu ya. Ini aja ya. Untuk mengetahui apakah hari ini kita sambungan dengan baik laptop, sambungan power supply ke Arduino, pastikan lampu on, sambungan USB ke laptop. Nah, ini ketik. Nah, ini contoh soal. Oke. Seru nih urusannya. Nih. Nah, di sebuah soal tidak boleh ada spasi. Oh, bukan spasi, apa sih? Kayak gini nggak boleh. Kayak gini boleh. Nah, kayak gini boleh. Nah, ini kayak gini. Nih. Kita bikin soal benar salah dulu ya. Jadi jawabannya adalah true. Oke. Nah, di sini kita bikin salah sekarang. Mati. False. Sekarang kita bikin salah lagi. Ambil dari sini. Jadi lebih gampang bikin soalnya sebetulnya kalau pakai ini. Kemudian pastikan ketik LD USB supaya false lagi gitu. Jadi cuman satu huruf aja bisa bikin soal salah. Oke, sekarang saya akan bikin soal multiple choice. Ini kan ini true ya, ini yang benarnya. Saya ambil, saya akan bikin multiple choice dari sini misalnya. Oke. Ini saya giniin.
Nah, itu sekarang yang benar adalah ls USB. Ya, kita bikin yang salahnya, misalnya USB load USB ls mengkadir CU. Pokoknya ngaco-ngaco aja lah, seenaknya aja udah. Sekarang mah ngaco-ngaco aja. Misalnya net start, apalagi SSH. Nah, udah cukup banyak yang bikin kacau. Oke, sekarang kita bikin lagi multiple choice misalnya. Jadi dari satu statement seperti ini kita bisa bikin banyak soal sih. Oke, sekarang saya akan bikin soal isian. Ini harus ls USB deh, gampang. Kita bikin soal lagi, apa lagi ya? Oke, ini cukup. Nah, ini oke. Ini seru nih. Agak susah, ntar aja lah. Soalnya panjang tuh soalnya. Bentar. Ini instalasi di Ubuntu 20.04. Oke. Kemungkinan juga bisa berubah ini. Ntar aja dulu lah yang ini. Masuk ide itu saya lakukan sketch, siap-siap menu upload. Untuk upload tekan ini. Sebenarnya nggak usah, ini bisa langsung upload aja, klik upload. Sekarang mas sudah masuk IDE, langsung upload sebenarnya. Ini nggak usah jadinya, ini tidak usah dilakukan. Ini nggak usah, jadi langsung sebenarnya juga nggak usah sih sebenarnya. Sketch verify compliant nggak usah, lakukan upload. Dah, gitu aja sih sebenarnya sekarang. Udah lebih sederhana daripada dulu. Oke, ini udah beres. Ke IDE Arduino, ini harus lengkap dulu ya. Oke, sekarang saya akan coba. Ini saya akan masukin ke sini juga. Saya udah punya soal banyak nih sebenarnya. Oke, dikasih titik. Nah, di sini kasih true. Ini Arduino kan. Nah, saya bikin kacau dikit. Android. Nah,
Arduino salah. Saya hampir salah. Arduino false. Berarti di sini harus kasih kata-kata juga nih. Arduino. Jadi sambil bikin soal sambil benerin modul sih sebenarnya. Dan ini kalau udah bagus biasanya saya jadiin buku, diterbitin. Jadi proses membuat buku sebenarnya ngasih kuliah, benerin semuanya, ngoprek, presentasi, ngoprek, bikin soal, benerin lagi, jadi buku. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini biarin dulu. Ini udah banyak nih soalnya. Saya save as dulu ya. Saya masukin sini TTS kuliah, mana kuliah 220 Arduino persiapan txt. Oke, saya sudah punya file namanya Arduino persiapan txt, isinya soal. Sekarang saya akan upload ke dalam sini. Oke, saya akan import. Bentuknya GIF format. Choose file, masukin ke sini. Dokumen Ono, kemudian masuk ke TTS. Saya masuk ke kuliah 2022. Nah, ini ada Arduino persiapan. Saya upload file. Import. Oke, dia ini servernya lagi berat bebannya karena banyak mahasiswa yang ngerjain ujian, memperbaiki nilai supaya nggak usah. Oke, 12 soal udah bisa masuk, semuanya nggak ada error. Continue. Oke, dan ini harus saya move nih sebenarnya. Move to Arduino persiapan. Oh, ini udah langsung masuk Arduino persiapan tuh. Oh, oke. Ya udah. Jadi saya udah punya 17 soal di Arduino persiapan. Oke. Jadi kira-kira cara bikin soalnya seperti itu. Coba kita lihat teks dalam pertanyaannya seperti apa. Bisa nggak ngeluarin dia? Lama banget ya. Oke, ini dia. Nah, ini lihat contohnya. Oke. Coba kita preview satu soal aja, preview. Nah, ini untuk mengetahui apakah Arduino yang kita miliki tergabung dengan USB laptop. Nah, di laptop ketik ls USB, submit and finish. Coba kita lihat. Correct answer ls USB, jadi benar. Oke. Kira-kira gitu caranya. Oke, jadi lebih cepat buat bikin soalnya. Saya bisa bikin soal ratusan dalam waktu sehari 2 hari biar cepat. Ini saya save dulu.